Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ririn Dwi Ariyanti dengan NIM 235144028 dari kelas 3A Keuangan Syariah. Di sini saya akan memberikan cara untuk menggunakan SPSS untuk melakukan uji beda lebih dari dua kelompok dengan kasus asumsi data tidak normal. Di sini saya memiliki data yang dimana ingin mengetahui apakah metode pembelajaran berbeda dari diskusi, ceramah, e-learning, dan hybrid memberikan pengaruh terhadap nilai ujian mahasiswa. Dimana yang pertama kita harus menginput data di atas pada program SPSS, lalu kelompok pertama, kedua, 3, dan 4 disatukan dalam satu kolom. Untuk kelompok 1 itu diskusi, kedua adalah ceramah, ketiga e-learning, dan keempat hybrid. Nah, selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Cara melakukannya adalah yang pertama, klik Analyze, lalu Deskriptif Statistik, lalu klik Explore. Nah, untuk skor dimasukkan ke dependent list dan metode dimasukkan ke factor list. Lalu klik Plots, lalu pilih Normality Plots with Test. Continue, lalu oke. Nah, di sini ada hasil dari uji normalitas. Kita bisa melihatnya di test of normality. Nah, dari test of normality ini kita mendapatkan output di mana bahwa nilai sig p-value seluruh kelompok Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk yaitu kurang dari 0,05. Maka yang berarti dari data yang ada tadi itu ditolak, yang artinya nilai ujian mahasiswa pada 4 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu diskusi, ceramah, e-learning, dan hybrid, tidak berdistribusi normal. Setelah dipastikan data tidak normal, maka tidak wajib melakukan pengujian homogenitas atau Levenes test. Nah, kita bisa langsung melanjutkan ke pengujian dengan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Nah, untuk uji non-parametrik seperti Kruskal-Wallis atau Mann-Whitney tidak mensyaratkan homogenitas varians karena metode ini berbasis peringkat atau rank. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Caranya yang pertama kita klik Analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu pilih K-independent samples. Nah, skor dimasukkan ke test variable list dan metode dimasukkan ke grup variable. Nah, untuk define range, karena kita memiliki 4 metode pembelajaran, jadi untuk minimumnya 1 dan maksimumnya adalah 4. Continue, lalu oke. Nah, kita mendapatkan hasil uji non-parametrik Kruskal-Wallis, di mana kita bisa melihatnya dari ranks dan tes statistik. Nah, untuk nilai signifikannya yaitu 0,00 atau kurang dari 0,05, sehingga data ini ditolak, yang artinya terdapat perbedaan signifikan nilai ujian mahasiswa
berdasarkan metode pembelajaran. Nah, untuk dari hasil ranks-nya sendiri, e-learning memiliki nilai ujian tertinggi yaitu 51,47, lalu diskusi ada di posisi kedua yaitu 31,17, lalu disusul oleh hybrid, dan ceramah memiliki hasil rata-rata yang lebih rendah. Yang paling rendah yaitu 9,87. Dan metode e-learning menghasilkan nilai ujian tertinggi, sedangkan ceramah memberikan nilai ujian terendah. Dengan demikian, metode pembelajaran yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap capaian nilai ujian mahasiswa. Nah, karena jika data tidak normal dan dapat digunakan data Kruskal-Wallis, tapi karena SPSS tidak otomatis menghidupkan uji post hoc, maka kita akan melakukan uji Mann-Whitney, yaitu melakukan uji antar kelompok berpasangan. Kita akan menggunakan uji Mann-Whitney pairwise. Pertama pilih analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu legacy dialogues, lalu two independent sample. Pastikan pada test type tercentang Mann-Whitney U. Lalu untuk skor dimasukkan ke tes variabel list dan metode ke grouping variabel. Lalu di define group, di mana grup ini akan dimasukkan sejumlah variabel yang kita miliki. Yang pertama, untuk di grup 1 yaitu 1 dan grup 2 yaitu 2. Lalu untuk grup 1 itu diskusi dan untuk kedua itu ceramah. Lalu klik continue, oke. Nah, ini hasil untuk diskusi dan ceramah. Selanjutnya, kita akan melakukan tes yang sama lagi sebanyak variabel yang kita miliki itu. Sebanyak 6 kali, lalu pilih lagi sesuai sama yang seperti sebelumnya. Define grupnya diganti menjadi 1-3. Continue, lalu oke. Nah, ini hasil untuk diskusi dan e-learning. Lalu lakukan lagi hal yang sama. Nah, 1 dan 4, continue, oke. Ini hasil diskusi dan hybrid, lalu analyze lagi, non-parametric, legacy, to independent sample, lalu define group lagi, 2 dan 3, continue, oke. Nah, ini hasil untuk ceramah dan e-learning. Setelah itu kita akan melakukan lagi sebanyak 6 kali. Lalu analyze, masih sama stepnya. Non-parametric test, legacy dialog, to independent sample, define group, menjadi 2-4. Continue, oke. Nah, ini hasil untuk ceramah dan hybrid. Lalu lakukan lagi hal yang sama. Tiga dan 4. Continue. Oke. Nah, ini hasil untuk e-learning dan hybrid. Kita udah melakukan sebanyak 6 kali 6 pasangan dan kita mendapatkan hasil 6 pasangan. Yang pertama, kita mendapatkan diskusi dan ceramah, yaitu 1 dan 2.
Nah, diskusi dan ceramah. Nilai rata-rata diskusi lebih besar dibandingkan dengan ceramah, dan untuk nilai statistiknya dari asymmetric to tell, yaitu di mana kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara metode diskusi dan ceramah. Dan metode diskusi secara signifikan memberikan hasil ujian lebih tinggi dibandingkan metode ceramah. Nah, selanjutnya ada diskusi dan e-learning. Untuk rata-ratanya, e-learning lebih besar dibandingkan dengan diskusi. Dan untuk statistiknya, asymmetricnya kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara metode diskusi dan e-learning. Dan metode e-learning secara signifikan memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan metode diskusi. Selanjutnya ada diskusi dan hybrid, di mana nilai rata-rata diskusi dan hybrid adalah sama. Dan untuk asymmetricnya itu lebih besar, lebih dari 0,5, dan berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode diskusi dan hybrid. Dan metode diskusi dan hybrid memberikan hasil ujian yang relatif sama. Selanjutnya ada ceramah dan e-learning, di mana nilai e-learning lebih besar dibandingkan nilai ceramah. Dan untuk nilai asymmetricnya kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara metode ceramah dan e-learning. Dan metode e-learning secara signifikan memberikan hasil ujian lebih tinggi dibandingkan metode ceramah. Selanjutnya ada ceramah dan hybrid, di mana untuk nilai rata-ratanya hybrid lebih besar dibandingkan nilai ceramah, dengan nilai asimnya kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara metode ceramah dan hybrid. Dan metode hybrid secara signifikan memberikan hasil ujian lebih tinggi dibandingkan metode ceramah. Selanjutnya ada e-learning dan hybrid, dengan rata-rata nilai e-learning lebih besar dibandingkan dengan hybrid, dengan asimnya kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara metode e-learning dan hybrid. Dan metode e-learning secara signifikan memberikan hasil ujian lebih tinggi dibandingkan metode hybrid. Nah, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis ini, terdapat perbedaan signifikan nilai ujian mahasiswa antara metode pembelajaran diskusi, ceramah, e-learning, dan hybrid. Nilai tertinggi cenderung diperoleh pada e-learning, dan sedangkan nilai terendah ada pada metode ceramah. Nah, cukup sekian uji beda lebih dari 2 kelompok dengan kasus asumsi data tidak normal. Semoga tutorial yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan tugasnya dalam menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.